ini mungkin dugaan saya ya, kan dugaan itu bisa benar bisa salah ya. Saya pikir kalau hati kecilnya itu Kang Emil tuh pengen di Jawa Barat. Kenapa? Karena potensi menangnya jauh lebih tinggi. Tapi karena beliau sekarang sudah menjadi bagian partai politik, mau tidak mau dia harus ikut arahan dari, kalau di Golkar kan DPP ya, dari DPP Partai Golkar. Kalau DPP kemudian menginstruksikan Kang Emil harus di Jakarta, dia harus Jakarta. Artinya kalau berkaca pada data itu memang peluang Kang Deddy menjadi lebih terbuka sebetulnya. Tadi dengan catatan direkom oleh partainya sebetulnya Kang. Gitu. Begitu sebetulnya. PDIP dengan 17 kursi mau ngapain di Pilgub Jabar? Di sana ada John Wick. Oh iya. Kan? Iya. Ada John Wick. Si Pak Ono Surono. Iya, Mas Ono Surono ya. Itu. Oke, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi dengan saya Mega Nugraha, host Tribun Jabar. Kali ini kita akan membahas soal konstelasi politik lokal di tingkat Jawa Barat. Gitu. Seperti kita ketahui bahwa kita sudah melewati fase demokrasi pemilu 2024 pada 14 Februari kemarin. Calon wakil rakyat sudah terpilih untuk Jawa Barat, termasuk untuk DPR RI dan kabupaten. Dan kita sekarang sedang memasuki tahapan pilkada gitu. Dan saat ini sedang ada tahapan coklit, dan setelah itu bulan depan, bulan Agustus kalau salah, mulai ada pendaftaran peserta calon. Tapi untuk kali ini saya mau ngebahas soal Pilgub Jabar. Ini bakal jadi isu bersama. Banyak teman-teman di luar atau dan medsos yang menanyakan akan siapa calon yang akan maju di Pilgub Jabar gitu. Cuman masalahnya sekarang itu kan ini Pilgub Jabar itu masih terkesan adem ayem. Beda dengan Jakarta, mungkin ada dinamika gitu kan, ada putranya Pak Presiden jadi wacana maju terus kemudian dan lain sebagainya. Tapi untuk Jawa Barat ini masih kayaknya dinamikanya nggak sekencang untuk Jakarta gitu. Tapi yang pasti ada isu yang paling ramai dibicarakan, ternyata salah satunya Pak Ridwan Kamil, Pak Emil itu hampir dipastikan katanya akan maju ke Jakarta tanpa nggak akan maju di Pilgub Jabar. Itu terkonfirmasi juga hari ini, ada dari Demokrat bilang bahwa hampir dipastikan Pak Ridwan Kamil maju ke Jakarta. Cuman masalahnya nih, apa jadinya ini Pilgub Jabar kalau tanpa ada Ridwan Kamil gitu. Dan hanya menyisakan pesaing terberatnya waktu Pilgub 2018, yakni Deddy Mulyadi gitu. Nah, untuk membahas itu saya kedatangan teman saya, ada Fahmi Iswahyudi, beliau dari peneliti senior Indonesian Political Research dan Consulting, sudah bersama saya. Bung Fahmi, terima kasih Bung Fahmi sudah hadir gitu. Kita ngobrolinnya politiknya bukan politik gibah ya, tapi ini science. Ini politikalnya science karena Fahmi ini dia sering bergerak dalam survei dan lain sebagainya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah mungkin gitu ya. Jadi kita nggak gibah. Betul. Data, basis data gitu Kang. Ya kurang lebih demikian. Oke. Itu Kang, ini Pilgub Jabar ramai semua sih tanpa Ridwan Kamil gitu kan. Ya, sedangkan kita tahu bahwa Pak Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi itu adalah dua pesaing berat 2018. Sekarang Pak Ridwan Kamil katanya mau ke Jakarta, terus apa jadinya? Ya, terima kasih Kang Mega ya sudah mengundang saya hadir di podcast hari ini. Saya pikir begini, memang dinamika Pilgub Jabar hari ini relatif lebih menarik sebetulnya. Apalagi belakangan memang muncul isu incumbent dalam hal ini Pak Ridwan Kamil misalnya diduga atau digadang-gadang akan justru terlibat di pilkada. Sekarang kan bukan DKI lagi ya, statusnya sudah DKJ Jakarta. Saya kira itu menjadi menarik. Mengapa? Karena dalam banyak kesempatan jika kemudian pilkada tanpa melibatkan incumbent itu situasinya menjadi lebih dinamis. Karena tadi kalau incumbent kan sudah punya modal sosial, modal ekonomi, modal politik yang relatif lebih tinggi sebetulnya dibandingkan dengan yang lain. Saya kira ini diskusi awal ya, diskusi awal, simpulan awal kami misalnya di IPRC itu kurang lebih bahwa Pilgub Jabar di 2024 itu akan memiliki dinamika yang lebih menarik dibandingkan misalnya Pilgub lalu ya 2018-2013. Salah satu faktornya ya karena ketiadaan incumbent dan nama yang paling santer, yang paling populer Pak Ridwan Kamil diduga atau tadi bahasa Kang Mega peluangnya lebih besar terlibat di Pilgub DKJ ya dengan nama-nama lain yang sudah juga besar kemungkinan akan terlibat. Saya kira itu diskusi awalnya. Sehingga yang tadi saya punya spotlight itu soal akan lebih menarik. Semenarik apa? Maksudnya apa ya?
menarik itu karena memang Pak Ridwan Kamilnya nggak di Jabar gitu ya? Betul, begini. Kami misalnya rutin ya melakukan survei. Satu tahun itu bisa 2-3 kali. Tapi dalam konteks Jabar sendiri misalnya kami melakukan survei terakhir itu Desember 2023 jelang pemilu ya. Yang kami potret misalnya data yang kami peroleh pada survei di bulan Desember lalu ada hal yang sebetulnya predictable, bisa diprediksi. Jadi ketika ditanyakan misalnya responden siapa nama yang yang dalam benak mereka itu akan jadi pilgub, tentu yang pertama muncul dengan elektabilitas relatif tinggi itu nama Pak Ridwan Kamil, angkanya di 30-40%. Meskipun dalam catatan kami sebetulnya belum mencapai angka psikologis 50% sebetulnya, tapi dia 30-40%. Nah, ini persoalannya. Ada jarak elektoral yang cukup besar sebetulnya dibanding kandidat-kandidat lain. Misalnya ada nama Deddy Mulyadi ya, nama-nama tradisional, Deddy Mizwar, Deddy Yusuf, tapi jaraknya cukup jauh, terpaut belasan sampai puluhan persen, begitu. Jadi ya kalau situasinya Pak Ridwan Kamil tetap berlaga di Jawa Barat, artinya nama-nama seperti Kang Deddy Mulyadi, Deddy Mizwar, termasuk belakangan yang ramai itu kan Pak Ono Surono dan segala macam ya punya tugas berat sebetulnya untuk mengejar ketertinggalan tadi. Itu pun hanya dapat dilakukan dengan mungkin 3-4 bulan ke depan sebetulnya waktunya terbatas. Karena Pak Ridwan Kamil tadi punya raihan elektoral yang cukup tinggi. Menariknya di mana jika kemudian tidak ada Pak Ridwan Kamil, jarak elektabilitas atau jarak elektoral antara satu dengan yang lain itu tipis sebetulnya, tidak terlalu tinggi. Dari Pak Deddy misalnya, Deddy Mulyadi ya, Deddy Mizwar, Kang Deddy Yusuf misalnya, termasuk nama-nama lain. Kang Deddy Yusuf katanya udah nggak mau. Apalagi kan begitu, ada Kang Ono, nama-nama lain misalnya Kang Huda, itu jaraknya nggak terlalu jauh. Bagi saya itu yang menjadi menarik dan dinamis. Artinya semua ya secara hitung-hitungan menjadi punya kesempatan yang sama lah kurang lebih dibanding misalnya jika Pak Ridwan Kamil tetap mengikuti pilgub di Jabar, karena tadi rentang elektoralnya cukup jauh sebetulnya, PR-nya besar. Bagi saya di situ sebetulnya poin yang menariknya. Oke, sebentar itu. Ini tadi kan Bung Fahmi bilang ada elektabilitas Pak Ridwan Kamil sampai 30%. Apalagi kan dengan tingkat kepuasan publik terhadap Pak Ridwan Kamil juga tinggi. Menurut Bung Fahmi ini mau udah pasti dia akan meninggalkan Jawa Barat. Untuk kita geser dulu ke situ deh. Sekarang begini Kang ya, kalau kita berbicara soal Pak Ridwan Kamil, kan ini sebetulnya nama yang sensasional dalam konteks demokrasi Indonesia pasca reformasi lah ya. Saya pikir Pak Ridwan Kamil menjadi salah satu dari tidak banyak ya sebetulnya figur politik yang bisa memaksimalkan betul peran dari new media lah, kurang lebih begitu ya. Media sosial, ada platform Instagram, YouTube segala macam lah. Itu satu, dia bisa mengkapitalisasi itu sebetulnya. Jadi gagasan programnya bisa lebih dapat dicerna sebetulnya oleh masyarakat. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini situasinya berbalik nih sekarang dengan periode-periode sebelumnya. Kita masih ingat misalnya di 2013 ketika Kang Emil pertama kali ya mencelupkan diri misalnya di dunia politik, itu kan beliau mencalonkan diri sebagai wali kota, tapi dalam kondisi bukan sebagai anggota partai politik Kang. Saat itu kan dia hanya direkomendasikan oleh partai politik. Di 2018 ketika maju pilgub, dia juga bukan sebagai anggota partai politik, dia hanya mendapatkan rekomendasi partai politik. Sekarang situasinya berbeda. Jelang 2024 kita tahu 2022 atau 2023 begitu ya, Kang Ridwan Kamil sudah ya secara formal, secara legitimate menjadikan dirinya mendaftarkan dan didaftarkan, saya rasa situasinya begitu ya, menjadi partai politik, menjadi bagian dari Partai Golkar. Persoalannya jika di 2013, 2018 Kang Emil punya otonomi ya untuk kemudian berkomunikasi ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dia masih punya keleluasaan. Di 2024 setelah menjadi partai politik situasinya saya pikir berbeda. Kang Emil harus mengikuti sebetulnya perintah dari partai politik. Karena bagi saya begini, ini mungkin dugaan saya ya, kan dugaan itu bisa benar bisa salah ya. Saya pikir kalau hati kecilnya itu Kang Emil tuh pengen di Jawa Barat. Kenapa? Karena potensi menangnya jauh lebih tinggi. Tapi karena beliau sekarang sudah menjadi bagian partai politik, mau tidak mau dia harus ikut arahan dari, kalau di Golkar kan DPP ya, dari DPP Partai Golkar. Kalau DPP kemudian menginstruksikan Kang Emil harus di Jakarta, dia harus Jakarta. Kalau Kang Emil harus Jabar, harus di Jabar. Cuma memang beberapa elit Partai Golkar sepertinya memberikan sinyal Kang Emil akan di DKJ sebetulnya di Jakarta. Saya pikir itu perbedaan. Tapi kemarin Bang Doli katanya mau Pak Emil ke Jabar aja. Nah itu sebetulnya ya, bagi Golkar kan. Reasonable nggak sih? Saya pikir partai-partai hari ini kan scientific
based policy gitu ya. Jadi tentu membuat kebijakan itu berbasis hal-hal yang saintifik, termasuk data survei. Ya tadi sudah saya sebutkan, saya rasa internal Partai Golkar juga melakukan survei. Jika berkaca pada data survei, sebetulnya Ridwan Kamil itu besar kemungkinan atau peluangnya lebih besar menang di Jabar dibandingkan misalnya di DKJ yang kita tahu di sana. Saya kira ada nama besar juga ya, ada Mas Anies misalnya, ada Pak Ahok misalnya yang sudah teruji begitu ya mengikuti kontestasi di sana dan punya bekal elektabilitas yang tinggi. Saya kira kalau ya partai politik modern tentu akan berkaca pada data yang sifatnya saintifik, survei. Kang Emil sebetulnya peluangnya akan lebih besar di Jawa Barat. Tapi kan kadang-kadang kita tidak tahu dinamika politik, kemudian kebutuhan, kecenderungan, sehingga beberapa elit lain juga kan malah lebih mengindikasikan Kang Emil untuk di DKJ. Bahkan kalau kita mencermati statement publik Kang Emil, kemudian juga di media sosialnya, belakangan kan dia malah lebih banyak mention ya atau menyebut DKJ. DKJ membutuhkan pemimpin yang imajinatif, ya, yang visioner dan segala macam. Itu kan kalau dalam dia banget lah ya. Kalau dalam komunikasi publik dia banget lah ya. Itu sebetulnya dia banget. Dan dalam komunikasi publik itu kan biasanya kita lebih menganalisis hal-hal yang sifatnya implisit sebetulnya. Kalaupun kan. mau Pak Emil mau ke Jakarta kan dengan penampilan necis dia kan lebih enak jalan-jalan di Sudirman. Betul. Ya kan daripada di Majalengka, di Tasik mungkin gitu ya dengan penampilan gitu. Apalagi kemarin ada menarik kajian soal APBD Jakarta kan sampai 70 triliun untuk 11 juta. Jawa Barat 45 juta, sekitar 40 triliun. Lebih make sense untuk di Jakarta mungkin. Gitu. Saya kira ya tadi ya. Ya kalau saya kira hampir semua partai politik itu kan didesain untuk menang Kang Mega sebetulnya ya. Untuk menang pemilu lah, kurang lebih begitu kan. Kalau dalam pendekatan pragmatis. Saya kira tadi kalau agendanya adalah menang, Kang Emil tentu akan direkomendasikan di Jawa Barat. Saya kira kan kalau soal isu dan variabel bisa kita create lah sebetulnya ya. Termasuk tadi aspek variabel soal anggaran yang bisa dikelola lebih banyak, karakteristik pemilih, karakteristik wilayah dan seterusnya. Sebenarnya itu kan bisa di-create lah ya dalam konteks politik modern hari ini. Tapi lagi-lagi kalau partai politik mengharapkan menang, tentu pertimbangannya kan untuk Jabar. Saya tidak bisa menjamin bahwa kalaupun Kang Emil di Jabar itu akan menang 100% no. Saya kira politik tidak se-statis itu ya. Tapi peluang kan kita berbicara soal possibility akan lebih ini Jabar. Tapi saya kira ada faktor-faktor lain tuh. Utamanya misalnya kehendak dari partai politiknya Kang Emil. Dalam hal ini Partai Golkar misalnya yang mungkin punya perhitungan-perhitungan lain. Yang akibatnya saya rasa membuka peluang Kang Emil untuk terlibat di kontestasi Pilgub Jakarta. Ini menarik Kang. Sebetulnya. Ini kan saya spot lagi ada Ridwan Kamil, ada Deddy Mulyadi. Dua-duanya ini kan tokoh Jawa Barat. Bagaimanapun terlepas dari berbagai kekurangan mereka, yang pastinya dua orang potensial ya. Betul. Terus kalau salah satunya dua-duanya maju, kan KPU sudah menetapkan bahwa untuk yang maju harus mundur. Betul. Nah kalau Deddy Mulyadi berantem gitu ya di Pilgub dengan Ridwan Kamil kan salah satunya pasti ada yang tewas satu nih. Ya. Kan gitu. Kalau bijaknya nih wise-nya kan sayang aja gitu kalau misalkan dua orang berpotensial ini, dua orang berkualitas di Jawa Barat ini salah satunya tewas mungkin gitu Kang ya. Gitu. Terus bagaimana dengan salah itu Kang? Maksudnya jangan biarkan salah satunya tewas lah gitu. Lebih baik berbagi kekuasaan misalkan. Nah begitu Kang. Ya itu kan kita berbicara ini wise-nya lah ya. Betul ya. Kita kalau berbicara dalam kacamata dan perspektif gitu ya orang luar sebetulnya kan. Pasti berpikir begitu ya, daripada berantem begitu ya, quote to quote, atau daripada misalnya berhadapan secara vis-a-vis, kenapa nggak membangun koalisi saja atau bersama-sama misalnya membangun Jawa Barat dan berkandidasi bareng-bareng di Jawa Barat. Cuma kan yang saya sampaikan tadi, baik Kang Deddy maupun Kang Emil bukan individu otonom dalam menentukan keputusan politik sekarang. Kita tahu keduanya meskipun punya perahu berbeda, tapi sekarang sudah harus mengikuti instruksi dari partai politik masing-masing. Kang Deddy di Gerindra misalnya, Kang Emil di Golkar. Sekalipun misalnya Kang Deddy mengatakan enggak lah saya nggak mau maju misalnya, atau saya tetap mau maju misalnya di Jawa Barat. Tapi kalau partai politiknya tidak kemudian kalau komandannya keputusannya berbeda gimana? Yes. Sementara kan kita tahu bahwa setiap kandidat itu pasangan ya, gubernur dan calon gubernur itu harus menggondo atau mengantongi dukungan dari partai politik setidak-tidaknya 20%. Ya kalau partai politiknya tidak rekom gimana Kang? Kan nggak bisa sebetulnya. Saya kira itu juga faktor ya, karena keduanya saya kira ya secara pribadi merupakan orang yang berpotensi, tapi kan tidak bisa menyusun keputusan politik secara otonom dalam konteks hari ini sebetulnya.
Kecuali kalau mau jalur independen, cuma kan wah susah, fasenya sudah lewat, Hmm. dan effortnya kan luar biasa besar. Let's say nih Kang, udahlah Kang Emil misalnya di Jakarta, mereka kan menyisakan calon potensial itu ya Pak Deddy Mulyadi mungkin ya, gitu kan salah satu di antara, tadi kan bilang sebenarnya posisi Deddy Mulyadi di antara kandidat lain di Jawa Barat nih, di antara ketua partai sejauh mana, sejauh pengamatan survei itu seperti gimana ya? Saya kira begini, ini di luar data dulu ya, secara dalam historis misalnya, Kang Deddy itu kan dia pernah jadi wakil bupati, bahkan di 2018 saya kira ini yang menurut kami begitu ya, itu memberikan keunggulan komparatif bagi Kang Deddy. Di 2018 sudah mengikuti Pilgub, meskipun saat itu kan mencalonkan diri sebagai Wagub sebetulnya. Artinya setidak-tidaknya sebetulnya dia sudah mengikuti kontestasi, publik di Jawa Barat sudah setidak-tidaknya ya, kita kalau ukur popularitasnya saya kira lebih unggul. Ini popularitasnya dibandingkan dengan yang lain. Saya pikir itu satu keunggulan penting. Kemudian kedua, kalau berkaca pada data statistik survei kami misalnya Desember lalu, Ridwan Kamil ada di angka 30-40% plus minus ya, karena ada margin of error juga di sana. Tapi nama kedua yang selalu menguntit Kang Emil dalam 3 kali survei kami di 2023 Maret, Juli dan juga Desember itu selalu Deddy Mulyadi. Jadi Ridwan Kamil 30-40%, Kang Deddy itu selalu berada di angka belasan persen. Naik turun kan sebetulnya, ada 11%, ada 13%, ada 14%. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Kang Deddy yang sebetulnya memiliki jarak elektabilitas tidak terlalu jauh, atau yang paling dekat lah dengan Ridwan Kamil dibanding yang lain. Yang lain itu kan dalam hasil survei kami baru 3%, baru 4%, 6%, 8%, ada yang masih 1%. Artinya kalau berkaca pada data itu memang peluang Kang Deddy menjadi lebih terbuka sebetulnya. Tadi dengan catatan direkom oleh partainya sebetulnya Kang. Begitu sebetulnya posisi Kang Deddy ya dalam data yang kami peroleh sebetulnya. Tapi menarik. Ya pasti saya kira perlu diukur lebih lanjut sebetulnya mendekati momentum pilkada ini. Terus ini koalisinya juga nih kan, kalau lihat dari kita tren isu yang berkembang soal koalisi di Pilgub masing-masing provinsi, itu kan koalisi Indonesia Maju itu sudah sudah mengunci pasangannya untuk wilayah masing-masing. Jadi misalkan untuk Pilgub Jabar ya tetap aja Kim, untuk Jakarta tetap aja Kim gitu. Nah, bagaimana soal peluang itu? Jadi koalisi Kim di Pilpres itu masih tetap berlaku di Pilkada Gubernur? Saya kira sih upaya untuk kemudian merawat ya koalisi di Pilpres itu saya kira ada ya. Apalagi dalam pantauan terakhir kan ketua umum dari masing-masing partai politik yang tergabung di Kim kan rutin sekali ya mengadakan pertemuan. Jadi dugaan saya memang upaya untuk merawat itu ada. Tapi juga harus dicatat bahwa saya kira berbagai wilayah itu memiliki dimensi, lokalitas, perbedaan, konfliknya masing-masing. Adapun upaya merawat koalisi itu mungkin terjadi di beberapa wilayah, Kang. Tapi tidak mungkin bisa terjadi di semua wilayah. Mengingat tadi ada dimensi dan juga konflik yang berbeda-beda. Jadi peluangnya nggak mungkin juga Kim di Jawa Barat masih mungkin ada gabungan partai lain di luar Kim. Saya kira peluang untuk merawat itu ada sebetulnya, tapi juga peluang untuk kemudian merawat itu, menurunkan misalnya koalisi di Pilpres ke bawah itu ada juga peluang untuk tidak terjadi atau tidak terrealisasi. Karena kita tahu ya misalnya di Jabar misalnya kan ada beberapa nama lain juga yang punya modal elektoral bagus. Kan tidak mungkin juga kemudian ditekan untuk tidak maju padahal dia punya peluang sebetulnya. Misalnya kita tahu misalnya di PAN ada beberapa nama juga yang santer. Sebetulnya ada Bima Arya, ada juga Teh Desi. PAN-nya kan sebetulnya anggota dari Koalisi Indonesia Maju sebetulnya. Ada Golkar tentu saja, ada juga Gerindra saya rasa yang punya nama-nama yang saya pikir strategik dan segala macam. Belum lagi partai-partai lain. PKS misalnya. Ya saya kira ada peluang untuk kemudian itu bisa terrealisasi, tapi peluang untuk kemudian tidak terrealisasi misalnya ada anggota partai Kim yang justru berkoalisi dengan PKS, dengan PDIP, dengan PKB itu terbuka saja. Apalagi ya tadi kan ada hitung-hitungan matematis di mana paslon itu harus didukung oleh minimal 20 kan. 20. Kan tidak semua saya kira anggota dari Koalisi Indonesia Maju itu dominan di semua wilayah. Misalnya di Jawa Tengah. Ya PDIP unggul jauh misalnya dibanding partai-partai lain, kan tidak mungkin juga memaksakan diri sebetulnya ya. Mungkin ada juga nanti anggota dari Kim yang
justru berkoalisi misalnya dengan PDIP. Saya kira kalau ngelihat dari porsi kursi di DPRD itu kan paling pertama itu Gerindra. Betul. PKS Golkar 19, Betul. ya kan, terus kemudian ke bawahnya lagi ada PDIP. PDIP 17 Betul. kursi, PKB 15 kursi, Betul. sisanya di bawah 10 kursi itu ya partai mediocre lah, partai menengah lah ya. Partai menengah lah, PAN gitu. Itu kan setidaknya ada 2 klaster kursi lah untuk menguasai DPRD. Betul. Gitu. Nah, nasib partai-partai yang menengah ini nasibnya gimana, Kang? Saya kira Nasdem kan, betul. Nasdem kemarin ada Ilham Habibie, ada PAN, ada P3, ada PSI, partai pendatang baru di DPRD Jabar, ya kan. Ini mereka mau kemana? Saya kira kan begini, Kang ya. Sekalipun misalnya ada partai-partai tier 1 saya sering bilangnya ya, tadi kan ada Gerindra, PDIP, Golkar dan segala macam. Tapi perlu dicatat bahwa di Jabar itu semua partai harus berkoalisi untuk mendorong kandidat. Jadi di mana letak partai-partai menengah tadi justru dengan kondisi hari ini sangat strategis bagi saya. Karena Gerindra mau mendorong calon harus berkoalisi, PKS juga harus berkoalisi, PDIP begitu, Golkar juga begitu. Jadi sekarang partai-partai kecil justru dalam kacamata saya, sekalipun tidak memiliki kandidat yang potensial, itu memiliki peran yang strategis. Karena tanpa mereka itu tidak mungkin partai-partai tier 1 itu bisa mengkandidasikan nama sebetulnya. Jadi strategi saya rasa partai-partai menengah tadi, apalagi misalnya kalau ada ide ya, partai-partai menengah tadi, kan sebetulnya Kang Ridwan Kamil juga di 2018 tidak didukung oleh partai tier 1 sebetulnya, Kang, catatan saya ya. Justru didukung oleh partai-partai menengah. Kalau fenomena itu terjadi, misalnya partai-partai menengah itu bersatu ya menyusun koalisi tapi mereka punya nama yang populer, karena lagi-lagi harus catat pilkada, pilgub, pilpres dalam hasil kajian kami kan itu figur center kan, yang dipilih itu individu bukan partai politik ya, kan sudah diuji berkali-kali kan. Saya kira 2014 Pak Jokowi misalnya hanya didukung oleh 36% kan koalisi di parlemen, tapi bisa mengalahkan Pak Prabowo yang didukung mayoritas. Kenapa? Karena dalam kontestasi kepala daerah dan pilpres itu yang dipilih figur. Jadi jangan-jangan partai-partai kecil juga justru menyusun koalisi punya figur yang sudah direkomendasikan partai besar mendorong, bisa jadi sebetulnya. Kang, sorry, ini menarik, Kang. PKS ini kan sebenarnya kursinya kedua kan, betul, 19 kursi. Tapi kok kalau dilihat-lihat ngaran gitu ya PKS. Ya. Nah, gitu. Tapi sih kebiasaan PKS itu meskipun dia nggak punya sosok sentral, ujug-ujug di last minute kan naik aja gitu. Betul. Kan Pilgub Jabar 2018 Saiku sama-sama sebelumnya Pak Sudrajat itu kan tadi berhitungkan sebelumnya. Betul. Tapi justru malah nyalip jadi posisi kedua. Gimana sih PKS? Sekira ya 19 kursi. PKS ini kalau dalam konteks Jawa Barat gitu Kang ya perannya sangat strategis. Kita misalnya lihat dari peristiwa-peristiwa lalu ya. Sejak pemilihan umum itu melibatkan partisipasi publik secara langsung. Pilgub Jabar itu kan pertama kali pelibatan publik itu di 2008 ya. PKS menang, Kang. 2008. Ada Pak Ahmad Heriawan. 2013 menang lagi Pak Ahmad Heriawan. 2018 nyaris kalau bahasa saya sebetulnya ya. Nyaris menyalip Pak Ridwan Kamil. Kan jaraknya hanya 5 atau 6% ya kalau saya tidak keliru. Mungkin saat itu kalau kampanyenya jauh lebih panjang, itu ada peluang untuk menyalip. Ini kan if ya, berandai-andai. Jadi kalau bagaimana dengan PKS, saya kira PKS tetap memegang peranan kunci atau peranan yang vital juga dalam mengarungi. Kayaknya rumus Bung Fahmi soal pilkada itu sosok sentral tuh nggak berlaku buat PKS kayaknya ya jika nantinya. Karena tadi ada misalnya begini kan, kalau dalam analisa kami misalnya, kami itu sering melakukan analisa juga soal ada namanya secara konseptual itu party ID, kan? Loyalitas individu terhadap partai politik. Dua partai di Jawa Barat yang punya loyalitas pemilih ya terhadap partai tersebut ada dua, ada PDIP dan juga PKS. Jadi mau siapapun kandidatnya, siapapun orangnya, mau perempuan, laki-laki, agamanya apa itu tidak peduli. Selama partai tersebut merekomendasikan mereka akan milih A. Nah bukan persoalan, tapi menariknya PKS dan PDIP ini punya loyalitas pemilih yang tinggi sebetulnya. Jadi siapapun namanya tadi ya mereka akan tetap figur itu. Salah satunya PKS. Jadi PKS itu pemilih PKS ya. Kalau kita cross tabbing itu kan, ya siapapun yang direkomendasikan PKS namanya akan tetap mereka pilih karena loyalitas terhadap partainya tinggi meskipun angkanya tidak terlalu besar sebetulnya. Saya di Jawa Barat dalam catatan kami responden misalnya yang mengaku loyal terhadap partai politik itu misalnya hanya ada di rentang belasan sampai 20%. Tapi artinya kan ada PKS dan PDIP ini orang yang siapapun kandidatnya saya akan milih itu deh. Dan PKS salah satunya. Jadi mau A, mau B, mau C, mau Pak Saihu, misalnya mau Pak Haru, selama direkom PKS akan tetap itu. Jadi barang lah ya. Sebetulnya jadi barang.
Case-nya PDIP dan PKS, saya kira dua partai yang party ID-nya tinggi. Ini mengerucut tadi. Diskusi kita mengerucut. Saya mengarahkan Bung Fahmi itu pertama kita lepas dulu Ridwan Kamil ke Jakarta. Terus kemudian variabel keduanya adalah Pak Deddy Mulyadi dengan segala potensi kekuatan individual dan dukungan partai. Terus kemudian variabel ketiga ada variabel PKS. Nah ini jadi pertanyaannya, apa jadinya Pilgub Jabar tanpa Ridwan Kamil? Ya jadinya itu tadi, ada soal perkara dua kekuatan besar dari Mulyadi dengan koalisi Kimnya, atau dengan kekuatan Gerindra dan kekuatan Mensosnya. Kan sekarang Pak Deddy lagi jalan-jalan terus kasus Vina. Oh iya. Kan juga mungkin punya faktor elektoral tersendiri. Terus kemudian di sisi lain akan menarik jika misalkan tadi soal posisi PKS gitu kan. Nah dengan dua variabel tersebut Kang, variabel 2, variabel 3 nih Kang, kalau keduanya head to head, terlepas nanti Deddy Mulyadi siapa calonnya ya, tapi yang pasti kalaupun ternyata misalkan tadi PKS dan PDIP adalah satu partai yang punya loyalis gitu ya, keduanya bergabung, itu mungkin kan? Sebenarnya begini kan, Jawa Barat ini case-nya menarik sebetulnya. Kami sering menyebutnya volatilitas elektoralnya tinggi Jawa Barat ini. Jarang sekali ada partai politik yang bisa menjaga kemenangannya secara mutlak. Kan dari pemilu-pemilu ganti terus pemenangnya kan di Pilgub, kecuali mungkin sekarang ya 2014 dan di 2019 dan 2024 Gerindra menang. Tapi kan catatan pentingnya tidak signifikan juga sebetulnya kemenangan ini. Kan jaraknya hanya 1 kursi. Sebetulnya beda misalnya dengan wilayah-wilayah lain seperti di Jateng, PDIP yang selalu merawat keunggulannya dalam rentang jauh. Bali misalnya. Dalam kondisi demikian resikonya apa? Konsekuensinya apa? Bisa tukang dua paslon. Sebetulnya dengan begitu ya, karena peta dan komposisi parlemennya memungkinkan. Tapi kalau sekarang sebetulnya dengan peta dan komposisi parlemen di Jabar yang dinamis, begitu dinamis, 3 partai menengah yang akan bilang tadi itu berkoalisi saja bareng, itu bisa membentuk koalisi sendiri sebetulnya kan. Misalnya Gerindra dan PSI saja sudah bisa tuh misalnya kan. Jadi peluang untuk banyak calonnya di Jabar itu terbuka. Dan secara historis juga dibuktikan kan, tidak pernah ada 2 pasangan di Jabar itu, 3, 4, bahkan sebelumnya ada kandidat independen kan, jadi banyak sekali. Jadi kalau berkaca dari situ, hipotesis saya nih Kang, sulit sekali untuk merealisasikan 2 kandidat. Kecuali tadi ya, kecuali misalnya ada upaya merawat dengan berbagai cara, Kim itu tetap solid gitu ya. Kemudian di luar itu saya kira hanya menyisakan PKB, PKS dan PDIP misalnya ya, yang punya kursi di parlemen, dan P3 saya rasa ya. P3 7 kursi ya. 6 kursi lah ya. Itu bisa tuh kalau upaya menjaga Kimnya itu betul-betul terrealisasi. Tapi saya kira arahnya sekarang gitu kayaknya Kang. Arahnya tuh betul kan. Gitu kan? Bener kan? Sepakat nggak sih? Kim tuh kayaknya mengunci. Iya memang arahnya kan? ada upaya itu ya, kita bisa membaca lah pertemuan rutin ketua umum. Tapi kan tadi dinamika di lokalnya saya kira ya tadi, karena partai-partai anggota Kim juga sebenarnya punya kandidat yang potensial. Kan sayang sekali kalau saya terbentuk nih kan kayak Kim, si Bima Arya betul udah mepet, sebetulnya kan? Ada nama-nama yang potensial, kan sayang sebetulnya kan kalau kemudian nama-nama tersebut, atau begini misalnya kayak kan Demokrat lumayan lah ya kursinya Jabar, dan DKJ. Masa Demokrat nggak mengkandidasikan nama sama sekali kan? Di Banten, di Jabar, di Jateng, di Jatim. Infonya sih enggak. Itu saya kira kalau satu lah mungkin. Betul ya. Tapi kan bagi kami pengamat di luar kan sayang sekali punya bekal kursi yang begitu besar. Tidak begitu besar, tapi cukup besar sebetulnya. Tapi tidak punya sama sekali misalnya kandidat yang ikut berkontestasi kader. Katanya juga katanya enggak nyalonkan Demokrat. Betul ya. Ngomong-ngomong ini soal PDIP. 15 kursi, bagaimanapun juga 15 kursi. 17, PKB yang 15. PDIP 17 kursi. Dengan 17 kursi itu Kang, PKB punya siapa? PKB atau PDIP? PDIP. PDIP dengan 17 kursi mau ngapain di Pilgub Jabar? Di sana ada John Wick. Oh iya. Kan? Ada John Wick. Si Pak Ono Surono. Iya, Mas Ono Surono ya. Itu. Mau ngapain kayaknya dia? Nah ini Kang, betulnya kan udah gondrong, udah brewosan, udah John Wick pisan lah. Pasca 2024 ya. Dugaan kami sebenarnya PDIP itu mengalami semacam kerumitan tersendiri sebetulnya. Sekalipun misalnya di pusat itu menjadi partai tetap dengan penggondol suara terbanyak begitu ya. Tapi kan di daerah-daerah mengalami kerumitan tersendiri, termasuk DKJ dengan Jabar. Yang sebelumnya nih Kang bisa mencalonkan diri sendiri tanpa berkoalisi kan, seperti 2018 kan mencalonkan diri sendiri. Atau tanpa berkoalisi lah, kurang lebih begitulah ya. Di DKJ sekarang kan PDIP harus terlibat dalam diskusi dan negosiasi untuk menyusun koalisi bersama partai-partai lain.
Saya kira kalau berbicara nama kandidat sampai hari ini ya, kan hanya satu ya, PDIP Mas Ono Surono, meskipun belakangan kan mulai memention nama-nama lain seperti Bu Susi, Sandiaga Uno. Tapi saya kira dengan tradisi PDIP itu selalu mengkandidasikan kader ya, anggota yang sudah berproses, saya kira tentu Mas Ono yang paling punya peluang sebetulnya. Tapi saya kira ada PR yang harus diselesaikan adalah membangun koalisi sebetulnya. Karena tidak seleluasa pada pemilu-pemilu lalu, terutama di Jawa Barat. Makanya saya kira wajar kemudian jika Mas Ono kan sering muncul begitu ya, banyak baliho segala macam. Tapi di sisi lain yang bersangkutan juga punya tugas untuk tadi Mas Ono itu membangun koalisi yang solid, yang bisa kemudian menempatkan yang bersangkutan entah ya di posisi cagup ataupun cawagup. Tapi saya kira sejauh ini nama yang muncul hanya Mas Ono ya, yang kalau kata Kang Mega tadi John Wick, kalau kata saya lebih mirip vokalis nah itu udah bubar belum? Si David sebetulnya. Kayak David lokalan David sebetulnya kalau dalam konteks itu. Jangkung badak ya, Jembrosan. Ada market lah itu anak-anak indie bisa. Kurang lebih sih itu sebetulnya kalau soal PDIP. Tapi saya kira PDIP sebagai ya tadi ya partai yang punya loyalis banyak, kemudian terbiasa juga bertarung dalam situasi politik yang rumit ya, sejarah menyatakan demikian. Saya kira tentu tetap akan dilihat sebagai variabel yang penting. Tapi katanya kan kemarin Mas Ono udah declare, udah Wagub aja cukup katanya. Nomor 2 aja. Udah beritanya muncul kan kalau salah. Oh ya, bisa jadi begitu ya. Saya kira itu kan bagian dari strategi politik begitu Kang ya. Kalau misalnya Mas Ono dari sekarang itu standingnya tetap gubernur, calon gubernur dan segala, kan susah bangun koalisi kan. Kalau begitu, karena tadi catatannya PDIP sekarang itu tidak bisa mencalonkan tanpa membangun koalisi. Saya kira sebagai politisi yang malang melintang lama, saya kira Mas Ono kan, kalau kita baca dari kurikulum PT-nya, saya kira itu adalah strategi politik yang harus dimainkan jelang pilkada agar PDIP juga bisa masuk berkomunikasi dengan partai-partai lain tanpa harus memaksakan keinginannya sendiri. Saya rasa dengan ya, situasi politik saya kira menarik sekarang untuk PDIP ya, karena harus fleksibel gitu ya, harus dinamis, harus rajin berkomunikasi. Saya kira itu sih sebetulnya kondisi PDIP. Nggak ada lagi kayaknya ya untuk PDIP Ono doang kayaknya. Biasanya kan rata-rata kalau ikut kemarin itu ya pasti ketua DPD-nya kan. Betul, itu tradisi juga karena itu kan tradisi PDIP itu merawat kader ya, mengkandidasikan nama yang memang sudah berproses panjang di internal partai. Ada Pak TB dulu kan, maju juga. Ada Bu Rike juga dulu kan yang kader, bukan orang yang kemudian dari luar, bukan artis yang dinaturalisasi kan begitu ya, atau di KTA kan jelang pilkada. Saya kira case-nya jarang karena PDIP ya tadi ya dalam amatan kami lebih memprioritaskan kader yang sudah berproses lama di internal partai sebetulnya. Nah cuman tadi sejauh mana nanti soal PDIP ini bisa bukan bermain bisa berbuat banyak di Pilgub. Saya kira kan tergantung koalisinya juga ya. Begini, salah satu keunggulan PDIP itu kan dibanding partai-partai lain saya kira ya Kang, itu kan PDIP saya kira partai yang cukup atau paling banyak mungkin ya merasakan atmosfer dan dinamika politik di Indonesia. Salah satunya mungkin di Jawa Barat. Meskipun kan kalau kita berbicara statistik, Jawa Barat ini bukan quote-unquote bukan basis utama sebetulnya dibandingkan Jateng misalnya, Bali dan segala macam. Jadi memang PDIP akan mengalami kerumitan sebetulnya di Jawa Barat dengan karakteristik pemilih yang ada begitu ya. Tapi kalau berbicara soal sejauh mana peluang, sejauh mana, justru ini menarik karena bagi saya ini situasi yang harus dipecahkan oleh PDIP karena tadi sebelumnya itu bisa ada di atas angin begitu ya. Jadi ya sudah tanpa partai lain pun kami bisa mengkandidasikan sendiri seperti 2018. Tapi sekarang ya situasinya berbeda. PDIP kemudian harus rajin, rutin berkomunikasi. Tapi justru jika kemudian ini berhasil dijalankan dengan baik, ya peluang menangnya besar. Apalagi kan jika berbicara data begitu ya, kita melihat hasil kan PDIP ini punya basis dukungan yang cukup kuat di Pantura. Kan sebetulnya sejauh ini kan tadi yang Kang bilang, Mas Ono itu kan base-nya di Pantura ya. Sementara nama-nama lain kan nyaris tidak ada sebetulnya yang berasal dari Pantura. Jadi saya kira itu juga bisa menjadi tawaran bagi partai-partai lainnya yang membuat bargaining politik PDIP tinggi. Base di Pantura, Cirebon, Indramayu begitu ya, Subang dan seterusnya. Yang memang terkenal misalnya sebagai basis PDIP. Sementara nama-nama lain kan lebih banyak berasal dari
wilayah Bandung Raya misalnya ya, kemudian juga Kang Deddy kan however Purwakarta sebagai base utamanya ya, sekalipun dia sekarang mulai menjelajah ke mana Kang? Cirebon begitu ya, ke Suspina ya, muncul di-mention berkali-kali. Tapi saya kira bagi PDIP tawaran itu untuk kemudian memperkuat atau dapat memenangkan pertarungan di Pantura itu menjadi sesuatu yang bisa menjadi alat negosiasi menarik saya kira bagi partai-partai lain. Saya ngambil dulu nih, ambil hal sedikit lagi. Ambil tadi hal menarik. Pertama, pilkada ini adalah bisa sosok figur. Nah, untuk Pilgub Jabar kan figur yang paling muncul itu kan paling sekarang dari Mulyadi doang. Selebihnya nggak ada. Nggak ada. PDIP mungkin tadi ada figurnya, ada Mas Ono. PKS juga ya nggak ada lah gitu. Terus PKB kan 15 kursi. PKB ini kan bagaimanapun juga partai yang mengalami lonjakan perolehan kursi yang cukup signifikan. Betul. Gitu. Termasuk di Jabar 15 kursi dari sebelumnya kurang dari 15 kursi kalau nggak salah. Ya lumayan lah ya, peningkatan. Ada. Terus mau gimana PKB Kang? Dengan 15 kursinya. Saya kira ada Huda kan? Ya. Ada Huda tuh awal-awal kan banyak baliho mau maju. Terus sekarang melempem. Saya kira diskusinya itu menarik sebetulnya Kang, karena begini. Kalau tadi kita berbicara pada hipotesis bahwa pilkada ini akan ada upaya mereduplikasi pola pilpres kan, koalisi Kim kemudian diturunkan ke bawah, pola-polanya dan seterusnya. Saya kira saya ingin sedikit mereview soal pilpres misalnya. Sebelumnya kan nama-nama yang santer itu Mas Ganjar gitu ya, Mas Anies, Pak Prabowo itu kan ya it's okay. Tapi dalam tier untuk wakil presiden itu kan hanya ada Pak Erik misalnya ya, Pak Sandi saat itu, termasuk Pak Ridwan Kamil. Tapi kan miraculously gitu ya, di akhir tiba-tiba pasca keputusan MK ya nomor 90 itu ada nama baru Kang, yang justru sekarang menang. Ada Mas Gibran. Ya. Bukan kemudian saya menduga-duga hal tersebut akan terjadi lagi. Saya menyebutnya sebagai faktor X. Oke, sekarang ada nama-nama yang santer, punya elektabilitas tinggi, tapi tidak menutup kemungkinan juga pola itu diduplikasi. Tiba-tiba di akhir ada figur begitu ya, yang dropping. Teman-teman itu sering menyebutnya karena susah menjelaskannya begitu Kang, agak rumit sebenarnya dijelaskan secara konseptual. Ada dropping figur dari langit sebetulnya Kang. Jebret, tiba-tiba merubah konstelasi ya, dan merubah misalnya konstelasi. Itu mungkin tidak terjadi, saya kira ya tadi karena ada peristiwa di Pilpres itu mungkin saja terjadi. Tiba-tiba ada figur yang mampu merubah konstelasi sebetulnya Kang. Itu pertama. Kedua, kalau PKB ini partai menarik sebetulnya Kang ya, karena tadi kan selama ini PKB itu selalu diasosiasikan dengan Nahdlatul Ulama sebetulnya, atau Nahdiyin lah sebetulnya. Dan hasil survei kami juga menunjukkan ketika ada cross tabing memang sebagian besar di Jawa Barat Kang ya, pemilih PKB itu adalah orang yang mengaku terlibat pada keanggotaan di NU, entah itu PCNU ataupun PWNU sebetulnya ketika di cross tabing. Jadi memang base terbesarnya saya kira NU sebetulnya. Dan NU di Jawa Barat meskipun Nahdiyin ya, meskipun tidak sebesar misalnya di Jateng, di Jatim, tapi komposisinya cukup banyak sebetulnya. Artinya apa? Artinya PKB memang punya base, ya, punya basis dukungan yang konkret saya kira. Itu juga menjadi bahan untuk masuk pada ruang-ruang negosiasi dan meja-meja negosiasi. Cuma persoalannya satu saya kira, PKB hari ini tuh ya tadi menurut Kang sampaikan, Mas Saiful Huda ya, 1 tahun lalu, beberapa bulan lalu itu masih nampak aktif dan ya banyak lah mengkampanyekan dirinya langsung maupun tidak langsung, tapi justru belakangan declining Kang. Sementara tadi hipotesisnya bahwa pilkada itu yang dipilih figur. Saya kira PR ini bagi PKB ini, kalau mau memajukan orang, kader ya, anggota, itu harus sesegera mungkin dilakukan. Tapi kalau tidak, saya kira dengan 15 kursi kan sekalipun banyak tidak bisa mencalonkan sendiri. Harus sesegera mungkin masuk meja-meja negosiasi, karena 15 kursi pasti menjadi rebutan. Kan? Bagi nama-nama yang sudah santer, ada Pak Deddy tadi ya, ada nama-nama lain, Pak Haru, Pak Ono, saya kira itu menjadi sangat strategis 15 kursi. Cuma persoalannya mungkin PKB wait and see, saya kira sih melihat mungkin dinamika dan segala macam. Apalagi kan hari ini juga ya sama sih, hampir semua partai kan juga harus, cuma mungkin Jawa Barat bukan salah satu prioritas utama, karena kalau di DKJ kan kemarin PKB sudah declare ya mendukung Mas Anies misalnya, di Jatim sudah declare tidak akan mendukung Bu Kof kan. Tapi di Jabar belum nih, yang menarik sebenarnya PKB ini. Kita menunggu-nunggu juga, cuma dugaan saya memang sebetulnya pilihan utamanya tetap Mas Huda ya begitu. Cuma itu mungkin ada exercise lain, atau menunggu hasil survei internal keluar dan segala macam. Saya kira sih itu sisi PKB ya. Jadi itulah kira-kira yang akan terjadi jika Pilgub Jabar tanpa Ridwan Kamil. Kurang lebih seperti sebetulnya. Itu. Lek-lekan lah, kecuali mungkin dari Mulyadi karena surveinya mendekati Ridwan Kamil, jadi salah satu yang diunggulkan mungkin ya Kang ya.
Iya, Kang Deddy menjadi sebenarnya bukan diunggulkan ya, tapi punya keunggulan, keunggulan. sebetulnya dibanding yang lain. Karena rekam jejak, keterlibatannya 2018, kemudian juga kemarin kan hasil pileknya lumayan tinggi sebetulnya Kang ya. Kang Deddy itu kan menyentuh ratusan ribu, sebenarnya itu saya kira menjadi base utama juga. Kalau Kang Deddy bisa merawat itu, saya kira peluangnya ya itu besar. Apalagi misalnya kalau Gerindra mampu menyusun koalisi yang solid sebetulnya begitu. Karena meskipun tidak terlalu signifikan, peran Wagub itu di Jawa Barat itu menjadi penting Kang, karena karakteristiknya beda dengan wilayah lain. Jawa Barat ini kan disusun oleh, kami sering menyebutnya sebagai 4 atau 5 sumbu kultur begitu ya. Ada Pantura begitu, ada Megapolitan, Bekasi, ada Bandung Raya begitu ya, ada Priangan Timur. Jadi membagi-bagi itu kalau di Jawa Barat kan beda sama Jateng dan Jatim begitu ya, yang sebagian besar memang didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu sebetulnya ya. Kalau di sini kan itu Kang variabelnya banyak. Jadi pembagian gubernur dan wagub itu harus menarik. Harus ada ya, misalnya gubernurnya dari Bandung Raya, wakilnya harus dari Pantura misalnya. Gubernurnya di Pantura, wakilnya harus dari Priangan Timur. Itu membaginya tuh harus cermat saya rasa kalau di Jabar. Dan saya rasa partai politik sudah mempertimbangkan itu. Terakhir nih Kang, berarti ya kita ada Tribuners, jadi itu adalah kondisi-kondisi di mana ketika Pilgub Jabar tanpa ada Ridwan Kamil, semuanya akan berlomba mendapatkan rekomendasi masing-masing. Nah, gitu. Nah, terus kemudian terakhir nih, Bung. Ini proses negosiasi masih terus berlanjut nih sampai 24 Agustus pendaftaran. Betul. Nah, sekarang itu kayaknya sih kalau dilihat dari gerakan-gerakan mereka-mereka yang terlibat, ini ibarat posisi cair menuju kental. Ya. Gitu. Kapan bulan depan, Juli ini kan, 24, kapan mulai akan terbentuk? Jadi kalau bicara ideal ya, kalau bicara ideal sebetulnya kalau memang format koalisinya sudah terbangun, sesegera mungkin sebetulnya ya, dikonkretisir. Ya, segera mungkin dikonkretisir, kemudian dipublish pada publik. Kenapa demikian? Karena ini Kang catatan kritisnya nih. Beda dengan peristiwa-peristiwa lalu, kampanyenya sekarang periodenya pendek. Sebulan saja, lebih sedikit mungkin ya. Jadi ketika sudah konkret, sudah terbangun koalisi, ini idealnya itu sesegera mungkin disampaikan ke publik. Sehingga periode untuk mensosialisasikannya menjadi lebih panjang. Yes. Kalau mepet di 27 Agustus terakhir pendaftaran misalnya, justru mempersempit waktu sebetulnya. Jadi kalau kita berbicara ideal, kalau memang sudah terbangun, konkret, segera saja saya rasa disampaikan meskipun kan kalau realnya nanti tetap lewat surat rekomendasi kan ke KPU, tapi sesegera mungkin agar tadi waktu mensosialisasikannya jadi lebih panjang, meskipun kan itu mumpung ideal. Lah gitu ya. Sebetulnya kan begitu, kan? Mumpung Ridwan Kamil ya kan, mumpung Ridwan Kamil ke Jakarta, jadi para partai itu harus mulai dari sekarang gitu ya. Betul. Mengkentalkan. Sesegera mungkin, meskipun kan kita kalau berbicara partai politik hitungannya banyak Kang, agak susah juga. Ada yang bisa disampaikan, ada yang tidak bisa sebetulnya. Jadi kan seolah-olah apa ya? Seolah-olah Ridwan Kamil jadi hantu yang menakutkan bagi para pesaing mungkin ya, karena ya incumbent, terus punya tingkat kepuasan yang tinggi gitu kan. Tapi ya itulah Tribuners, kondisi-kondisi di mana bagaimana jika Pilgub Jabar tanpa Ridwan Kamil gitu. Nanti kita bertemu lagi dalam pembahasan politik dan lain-lainnya. Atau non-besan Bung Fahmi udah bisa ngobrol di sini, berbagi cerita. Sampai ketemu lagi, jangan besan-besan namun nanti ku kontak lagi. Siap. Sampai ketemu lagi, Tribuners. Assalamualaikum. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.